Konflik berakhir dengan gencatan senjata yang menyebabkan pembentukan zona demilitarisasi. Perang Dingin. Perang ini adalah sebutan untuk konflik ketegangan politik dan militer antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Mengapa disebut perang dingin? Berbeda dengan perang senjata, perang dingin merupakan perang atau pertarungan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tanpa adanya serangan militer langsung. Dua sekutu ini saling memperebutkan pengaruh terhadap negara-negara lain, melakukan persaingan baik dalam hal politik, ekonomi, dan propaganda. Masa perang dingin ini berlangsung pada tanggal 12 Maret 1947 sampai 26 Desember 1990. Saat itu merupakan masa-masa paling mencemaskan bagi penduduk dunia karena khawatir jika perang dingin ini berubah menjadi perang nuklir atau bahkan perang dunia ketiga. Lalu apa yang menjadi latar belakang terjadinya perang dingin ini? Istilah perang dingin ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1900, merujuk pada situs National Geographic. Sebutan itu digunakan Prancis untuk menjelaskan hubungan rumit antara negara-negara Eropa pada saat itu. Awalnya, Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan bagian dari blok sekutu untuk melawan blok poros. Di tahun 1945, Amerika Serikat berhasil mengalahkan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga Perang Dunia II dimenangkan Amerika Serikat dari blok sekutu dan membuatnya menjadi negara adidaya. Namun, meskipun Uni Soviet juga bagian dari blok sekutu, keduanya memiliki hubungan yang bersih tegang karena adanya perbedaan ideologi. Amerika Serikat merupakan negara liberal dan kapitalis, menentang ideologi komunis dan sosialis yang dianut Uni Soviet. Sementara Uni Soviet tidak terima dengan perilaku Amerika Serikat yang menyampingkan negara tersebut dalam komunitas internasional. Sehingga berakhirnya Perang Dunia II menjadi awal kebencian di antara kedua belah pihak dan semakin besar menjelang Perang Dunia II berakhir. Sehingga terpecahlah aliansi Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet karena permusuhan dan rasa kebencian sudah semakin membesar. Saat sekutu Nazi Jerman dan blok poros kalah, ketiganya membuat perjanjian Potsdam untuk membagi wilayah Jerman. Jerman terbagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat di bawah kekuasaan Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, sementara Jerman Timur di bawah kekuasaan Uni Soviet. Tak hanya itu, Uni Soviet juga menguasai bekas jajahan Jerman di Eropa Timur dan Eropa Tengah dan menyebarkan pengaruh di seluruh wilayah tersebut. Hal ini membuat Amerika Serikat dan Inggris khawatir akan pengaruh komunisme yang akan mengganggu perkembangan mereka di Eropa Barat. Kemudian, Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan, rencana program ekonomi untuk membangun kekuatan ekonomi negara Eropa sementara Uni Soviet memiliki Molotov Plan. Kemudian ada pula faktor pendorong terjadinya perang dingin ini. Yang pertama, perbedaan ideologi. Amerika Serikat menentang paham komunis sosialis yang dianut oleh Uni Soviet. Hal ini menjadi alasan mengapa perang dingin identik dengan perkembangan ideologi. Pengaruh Uni Soviet yang semakin melebar juga membuat Amerika Serikat semakin geram dan membuat program untuk memberi bantuan dan membangun negara asuhannya dan Uni Soviet. Yang kedua, ada senjata nuklir. Kedua blok ini memiliki senjata nuklir yang lebih besar 2 kali lipat daripada bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga ini menjadi alasan US dan Uni Soviet untuk tidak bersaing melalui senjata militer. Jadi, selama perang dingin, blok barat dan blok timur bersaing dalam berbagai bidang, mulai ekonomi, teknologi, perlombaan senjata, bahkan luar angkasa. Meski memutuskan untuk perang dingin, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet tetap mengembangkan senjata nuklir yang membuat seluruh dunia khawatir. Kemudian, pada 4 April 1949, Blok Barat membentuk Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau
atau North Atlantic Treaty Organization yang kita kenal dengan NATO. Negara-negara pendiri NATO itu diantaranya ada Amerika Serikat, Belgia, Kanada, Inggris, Prancis, Denmark, Islandia, Italia, Belanda, Norwegia, Portugal, dan Bosnia. Tujuan dari NATO ini sendiri yaitu untuk mempertahankan Eropa Barat dari serangan Uni Soviet. Sehingga muncullah dampak dari perang dingin ini. Dampak-dampak di sini terhadap politik, keamanan, dan kehidupan sosial masyarakat Asia Tenggara. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dilandasi oleh domino teori menyebabkan terjadinya dinamika yang amat kompleks antara negara-negara di Asia Tenggara yang berhaluan komunis dan non-komunis. Masing-masing negara di kawasan menaruh curiga satu sama lain, sehingga konstelasi politik domestik dan internasional antara negara di kawasan Asia Tenggara memiliki karakter yang penuh kecurigaan dan sangat anti campur tangan negara lain. Contohnya, Vietnam yang berhaluan komunis menolak Singapura atau Filipina turut serta dalam persoalan dalam negeri Vietnam. Begitu pula sebaliknya. Studi kasus konflik perang dingin. Yang pertama, perang Vietnam. We in America sincerely hope that the year of the tiger will see peace come again to Vietnam. Pada 22 Agustus 1945, konflik Vietnam dimulai ketika Ho Chi Minh memimpin kudeta melawan Prancis. Ho Chi Minh ini kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Vietnam dari Prancis pada tanggal 2 September 1945 setelah berhasil melakukan kudeta. Namun, perjuangan untuk meraih kemerdekaan itu tidak mudah karena Prancis menyerang kota Hai Phong di utara Vietnam sehingga menewaskan ribuan orang. Viet Minh sebagai balasan menyerang Prancis di kota Hanoi pada 19 Desember 1945 yang menandai awal dari perang Indochina ini. Selama 8 tahun, Mao Zedong dari Cina mendukung Viet Minh, sementara Amerika Serikat membantu Prancis dan pasukan anti-komunis Vietnam. Tahun 1954, Prancis mengalami kekalahan besar di Dien Bien, barat laut Vietnam, dan memulai perundingan damai dengan Vietnam. Perang Vietnam ini pada dasarnya dimulai sebagai konflik saudara antara Vietnam Selatan yang mengikuti aliran liberal dan Vietnam Utara yang mengikuti aliran komunis yang didukung langsung oleh dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah kekalahan Jepang oleh Sekutu pada tahun 1945, Jepang kehilangan semua negara jajahannya, termasuk Vietnam. Prancis kemudian kembali mengambil alih kendali dan mendirikan negara Vietnam Selatan pada tahun 1949. Ho Chi Minh dalam usahanya untuk memperjuangkan kemerdekaan meminta dukungan moral dari Amerika Serikat, menekankan bahwa mereka bukan komunis untuk melawan imperialisme Prancis. Namun, Amerika justru mendukung Prancis. Oleh karena itu, Ho Chi Minh dan pihaknya beralih untuk mencari dukungan dari Uni Soviet dan China. Dengan dukungan dari Blok Timur, pasukan Viet Minh yang dipimpin oleh Ho Chi Minh berhasil mengalahkan Prancis dalam pertempuran Dien Bien Phu pada tahun 1954. Sejak tahun 1946, konflik bersenjata antara Viet Minh dan Prancis menjadi tidak terhindarkan. Ketegangan antara kedua belah pihak semakin meningkat ketika negara-negara lain mulai dicampur tangan dalam konflik tersebut. Pada tahun 1945, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Republik Rakyat Cina mulai memperhatikan dan terlibat dalam masalah ini, menjadi bagian dari blok-blok negara dalam perang. Intervensi dimulai ketika Republik Rakyat Tiongkok mengakui pemerintahan Viet Minh sebagai kekuasaan yang berdaulat di Vietnam pada tanggal 19 Januari 1950. Tindakan Republik Rakyat Cina ini didukung oleh Uni Soviet dan sekutunya. Sebagai respons, pada 6 Februari 1950, Inggris dan Amerika Serikat secara resmi mengakui kekuasaan Vietnam atas pemimpin Bao Dai.
Dengan munculnya negara-negara tersebut, Vietnam memasuki babak baru dan terjerat dalam dinamika perang dingin. Studi kasus yang kedua, Perang Korea. Sebelum perpecahan sekitar 500 tahun yang lalu, Korea bersatu di bawah pemerintahan dinasti Joseon. Di semenanjung Korea hingga Jepang menaklukkan pada tahun 1910 hingga 1945 selama Perang Dingin. Kekalahan Jepang ini memicu semangat kemerdekaan Korea yang ingin membebaskan dari penjajahan. Pada saat menuju kemerdekaan Korea, terjadi perpecahan akibat desakan dari Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dua negara tersebut memperjuangkan pengaruhnya di Korea, sehingga terjadi pembagian wilayah kekuasaan. Uni Soviet yang menguasai wilayah utara dan Amerika Serikat yang menguasai wilayah selatan. Pembagian ini diusulkan oleh Kolonel Charles Podesta dari tentara Amerika Serikat dan calon Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dengan tujuan administratif dan rencana untuk penyatuan kembali di bawah pemerintahan yang baru. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pemilihan pemerintahan di seluruh Korea. Tetapi, Uni Soviet menghambat proses pemilihan di wilayah utara. Akibatnya, kepala negara di kedua wilayah Korea ditunjuk untuk berpisah. Secara terpisah. Di utara, wilayah tersebut menjadi Republik Demokratik Rakyat Korea dengan Kim Il-sung sebagai kepala negaranya. Sedangkan di selatan, wilayah tersebut menjadi Republik Korea dengan Ri Seung-man sebagai kepala negara. Pada pertengahan 1950, terjadi serangkaian dari Korea Utara ke Korea Selatan dalam upaya untuk menyebarkan ideologi komunisnya. PBB segera merespons dengan mengirim pasukan dari 12 negara untuk membantu wilayah selatan Korea. Konflik berakhir dengan gencatan senjata yang menyebabkan pembentukan zona demilitarisasi dengan penjagaan ketat di sepanjang paralel 38 oleh pasukan militer dari kedua negara. Studi kasus yang ketiga, konfrontasi Indonesia. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia atau dikenal juga sebagai Operasi Twikor merupakan periode permusuhan dan ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia yang berlangsung dari tahun 1963 hingga 1966. Konfrontasi ini memiliki akar sejarah yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, di antaranya yang pertama, pembentukan Federasi Malaysia. Pada tahun 1963, Inggris memprakarsai pembentukan Federasi Malaysia yang menggabungkan wilayah Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Indonesia menentang keras pembentukan ini karena beberapa alasan tentunya. Yang pertama, ketidakpercayaan terhadap motif Inggris. Indonesia mencurigai bahwa pembentukan Federasi Malaysia ini adalah upaya Inggris untuk mempertahankan pengaruh kolonial di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, ancaman keamanan. Indonesia khawatir bahwa Federasi Malaysia ini yang didukung Inggris akan membahayakan keamanan nasional Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan Utara. Ancaman keamanan. Indonesia khawatir bahwa Federasi Malaysia yang didukung Inggris akan membahayakan keamanan nasional Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan Utara. Yang ketiga, pelanggaran perjanjian Manila. Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia ini sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Manila yang ditandatangani pada tahun 1993, di mana Indonesia dan Filipina itu sepakat untuk menyelesaikan masalah Sabah secara damai. Yang kedua, dukungan Malaysia terhadap gerakan rakyat Kalimantan Utara merupakan gerakan separatis di Kalimantan Utara yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan bergabung dengan Malaysia. Indonesia menuduh Malaysia memberikan dukungan politik, pelatihan, dan persenjataan kepada gerakan.
sehingga memperkuat kekhawatiran Indonesia terhadap ancaman keamanan dari Federasi Malaysia. 3. Ideologi konfrontasi Presiden Soekarno. Presiden Soekarno saat itu menganut ideologi konfrontasi, yaitu politik luar negeri yang tegas dan anti-imperialisme. Soekarno melihat Malaysia sebagai boneka Inggris dan ingin mengusir pengaruh Inggris dari Asia. Konfrontasi ini dianggap sebagai strategi untuk mencapai tujuan. Adapun ketidakberpihakan negara-negara Asia Tenggara terhadap Perang Dingin. Promosikan suatu wilayah sangat penting untuk menghindari regionalisme. Hal ini dapat dicapai melalui kerjasama ekonomi, pertukaran budaya, dan pembangunan infrastruktur bersama. Upaya untuk stabilitas regional melibatkan dialog terbuka, diplomasi, dan penyelesaian konflik secara damai. Untuk mencapai stabilitas regional ini, penting untuk memastikan bahwa kepentingan semua negara di wilayah tersebut diakomodasi dengan adil. Hal ini melibatkan dan membangun kepercayaan, dialog yang terus-menerus, dan kolaborasi yang kuat untuk mengatasi tantangan bersama seperti konflik, kemiskinan, dan perubahan iklim. Pada masa Perang Dingin, persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk menguasai Asia Tenggara mempengaruhi hubungan internasional di kawasan tersebut. Untuk menghentikan berkembangnya gerakan komunis di Vietnam, di bawah kepemimpinan Ho Chi Minh, Amerika Serikat melakukan strategi pengamanan selama Perang Dingin pada tahun 1981. Vietnam berjanji untuk menarik sebagian pasukannya dari Kamboja dan mengusulkan pertemuan regional antara Indochina dan ASEAN. ASEAN kembali mengadakan konferensi internasional di New York, diikuti oleh China, tetapi diboikot oleh Vietnam dan Uni Soviet. Pada tahun 1983, ASEAN kembali meminta bantuan pasukan internasional untuk meninggalkan Vietnam. Adapun upaya stabilitas regional di Asia Tenggara, yang pertama ada Forum Regional ASEAN dan pertemuan tingkat menteri ASEAN diadakan di Manila, Filipina menjelang ulang tahun ke-50 ASEAN. Pada pertemuan tersebut membahas berbagai masalah regional seperti Semenanjung Korea dan Laut Cina Selatan. Kedua masalah ini juga menjadi topik utama ASEAN Regional Forum atau yang kita kenal dengan ARF. Kedua masalah ini juga menjadi topik utama ASEAN Regional Forum yang didirikan untuk memungkinkan pembicaraan dan kerjasama tentang masalah-masalah politik dan keamanan di dunia tersebut. ASEAN Regional Forum secara resmi dibentuk pada tahun 1994 dengan tujuan utama yaitu untuk mendorong dialog positif antara negara Asia Pasifik tentang solusi masalah dan keamanan dan untuk mengurangi ancaman terhadap stabilitas dan keamanan regional. Forum ini dibentuk karena kurangnya kejelasan strategi serta diri. Regionalisme, kerjasama regional merupakan salah satu jalan yang ditempuh oleh berbagai negara untuk mengatasi persoalan baik itu di dalam negeri maupun dalam hubungan antar negara. Bagi kawasan Asia Tenggara, usaha-usaha ke arah kerjasama regional merupakan suatu yang baru. Akar-akar ke arah kerjasama itu dapat ditelusuri sekurang-kurangnya sejak negara-negara dalam kawasan ini memperoleh kemerdekaannya sejak berakhir Perang Dunia Kedua. Tetapi pada saat ini kerjasama regional Asia Tenggara yang paling menonjol adalah ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Jika tingkat tertentu dipandang tidak saja mampu bertahan, tapi juga mengalami kemajuan penting bagi kesejahteraan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.